membangun aset tanpa hutang riba, ya Bapak Ibu. Pertama-tama kita akan menjelaskan uh, acara pada malam ini, yaitu temanya itu tadi membangun aset tanpa hutang riba. Ya Bapak Ibu, sangat-sangat penting sekali Bapak Ibu, di masa mendatang itu kita harus memiliki aset. Contoh aset itu ada banyak ya Bapak Ibu ya, seperti rumah, mobil, tanah, kontrakan, hotel, apartemen, franchise, emas, dan lain-lain. Tapi bagaimana Bapak Ibu kita memiliki aset itu semua, ya kan? Kalau kita langsung memiliki itu semua, rasanya tidak mungkin karena butuh biaya yang besar. Betul sekali Bapak Ibu ya. Ya, pada malam hari ini saya ingin memberikan sebuah informasi peluang usaha di mana dengan usaha ini di komunitas anti riba ini kita akan memiliki aset di masa tua, di masa mendatang Bapak Ibu. Ini khususon yang masih usia-usia 20-30 tahun, insya Allah ya, hanya dalam waktu singkat, paling lama insya Allah 5 tahun saja Bapak Ibu, kita bisa memiliki aset yang tadi saya sebut-sebut ya. Bagaimana caranya kita untuk memiliki aset tersebut? Nah, saya ingin memberikan sebuah informasi, yaitu kita berada di grup Smart Synergy World, di mana grup Smart Synergy World ini adalah suatu komunitas anti riba, Bapak Ibu ya. Suatu komunitas anti riba di mana di komunitas ini didirikan, dibina atau dibimbing oleh Pak Haji Abi Masturi Firmansyah dan Umi Haja Elis Ratnasari. Nah, beliaulah yang mendirikan Smart Synergy World ini bekerja sama dengan sahabat karib dan PT BES. Sama-sama memiliki visi misi, yaitu menciptakan miliarder-miliarder setiap tahunnya ya. Nah, selamat datang kepada para tamu undangan di seminar bisnis syariah. Kita akan ke depannya saya ingin menjelaskan apa itu seminar bisnis syariah ya. Seminar bisnis syariah Bapak Ibu ya, kita rata-rata kebanyakan orang ingin memiliki rumah, mobil, apa segala ya, pengen umroh, apa segala macam itu. Biasanya itu eh, pada dengan menggunakan dengan cara apa Bapak Ibu? Riba ya. Sedangkan riba itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya jelaskan tentang riba. Kenapa saya senang bergabung di komunitas anti riba ini Bapak Ibu, karena tagline-nya itu ya, go berkah no riba. Nah, sedangkan di Al-Quran sendiri, situ sudah jelas Bapak Ibu. Di dalam Al-Quran ayat Al-Baqarah ayat 275, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahalallahul bai'a wa harroma riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, jadi Bapak Ibu kalau transaksi jual beli boleh dihalalkan, tapi kalau ada bunganya, ada dendanya, ada sitanya, itu berarti riba, dilarang sama Allah. Dan ayat 279, apabila Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa dosa itu riba itu dosa besar, tapi Bapak Ibu masih melakukan transaksi riba. Nah, 279 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ilam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasuli. Apabila Bapak Ibu sudah mengetahui tentang dosa riba, tapi Bapak Ibu masih melakukan riba, Allah dan Rasulnya akan memerangi Bapak Ibu. Nauzubillah min zalik. Dan dalam hadisnya satu juga ada, dosa riba itu seperti anak laki-laki yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Nauzubillah min zalik ya Allah. Jadi Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan di sini, jauhilah riba. Karena saya juga dulu pelaku riba Bapak Ibu. Pelaku riba. Jadi alhamdulillah bergabung di PT BES ini ya, di SSW ini, kayak dicambuk gitu loh. Nih, alhamdulillah udah ada ketemu solusinya nih. Jadi alhamdulillah saya senang banget komunitasnya, sambil saling mensupport ya, saling mendoakan kepada ininya ya, sesama mitra SSW. Nah, Bapak Ibu, kalau seandainya
kita tanpa riba itu bagaimana caranya? Contoh kayak menabung, ya. Kalau menabung, kira-kira Bapak Ibu bisa nggak mewujudkan impian-impian Bapak Ibu semua? Bisa, cuman agak lama, kesuwen. Kalau kalau kata orang Jawa bilang itu kesuwen. Nah, contoh kita kalau menabung, andai gaji kita UMR ya, Bapak Ibu, 1 juta, 1 juta sebulan. Nah, sedangkan kalau 12 bulan berarti 12 juta, 30 tahun 360 juta. Nah, 360 juta dengan mobil yang pengen Bapak Ibu beli aja umpama Pajero. Pajero aja 600 juta. Itu 30 tahun kesuwen Bapak Ibu ya. Nah, anggap 5 juta per bulan. 5 juta per bulan, anggap 1 tahun berapa? 60 juta. 1,8 miliar. Ya, tapi ya lumayan lah ya. 5 juta, tapi pertanyaannya pasti aja ada gangguan sana sini, kepake lah ini, kepake itulah. Ya. Jadi bagi saya itu apa, menabung itu bukan sebuah solusi. Bagaimana solusinya Bapak Ibu? Yaitu caranya tadi kita menjadi mitra apa namanya, menjadi mitra PTBS. Nah ini contoh-contoh aset tadi ya, contoh-contoh aset tadi. Kita kalau pengen punya franchise nih Bapak Ibu, seperti ya ini kayak Kentucky Fried Chicken, Burger King, McDonald itu kan franchise. Kita butuh modal berapa untuk memiliki seperti itu? Belum itu pengembangannya apa gitu kan, namanya apa gitu. Terus memiliki kontrakan berapa pintu, modalnya juga satu pintunya aja bisa 80 sampai 100 juta, betul ya Bapak Ibu ya. Apalagi memiliki mall, apartemen dan kontrakan. Kita itu sebenarnya itu semua itu aset Bapak Ibu. Itu semua adalah aset kita ya. Nah, tapi bagaimana kita ingin memiliki aset semua itu? Caranya. Sedangkan kita modalnya belum ada, uangnya belum ada. Nah, cara membangun aset yang benar adalah kita pertama-tama ya kita harus memiliki suatu sistem apa itu ya, bergabung menjadi kemitraan di PTBS bersama tim SSW. Nah, di PTBS ini Bapak Ibu asetnya apa, modal awalnya itu kecil, sebenarnya bukan bilang modal ya, belanja pulang, karena kalau modal itu biasanya kita modal awal itu tidak ada apa-apa, tapi kita di sini hanya belanja saja tanpa ada resikonya sama sekali tidak ada, kecil banget, potensinya miliaran. Nah, yang tadi saya bilang, kalau seandainya kita ingin memiliki aset itu, kita harus punya income yang besar. Nah, di sini di PTB sini insya Allah nanti saya jelaskan sistemnya bagaimana cara kita mendapatkan uang miliaran kayak founder SSW itu hanya dalam waktu singkat ya Bapak Ibu ya. Dan sudah terbukti, sudah ada banyak yang sudah sukses di sini Bapak Ibu ya. Nah, jadi banyak yang orang ingin cari itu bisnis apa sih yang paling enak dijalankan? Ya tadi yang saya bilang tadi, modalnya kecil tanpa risiko dan asetnya miliar-miliaran. Nah, jadi apa? Karena kita di sini sistemnya PLBS ya Bapak Ibu ya, penjualan langsung berjual jenjang syariah. Nah, ini saya memperkenalkan Bapak Ibu ya, PTBS Corporation Syariah, profilnya yaitu adalah perusahaannya ada di Bandung. Nah, karena namanya BES Bandung Eco Synergy Teknologi. Prestasinya sudah tidak diragukan lagi, ya, legalitasnya sudah lengkap, jelas, ada dari Majelis Ulama Indonesia, dari ISO, AP2LI, jadi dari sistemnya kita tadi apa? PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Alamatnya di Suropati Core. Dan kantor cabangnya berada di Jalan Raya Tebet Mas nomor 4, persis di depan SMK 32. Nah, ini profil perusahaannya ya Bapak Ibu ya. Nah, karena kita
sistemnya PLBS kita. Nah ini visi-visi perusahaannya Bapak Ibu. Visi-visi perusahaannya yang tadi saya bilang salah satunya ada menciptakan miliarder setiap tahunnya Bapak Ibu. Tagline-nya apa tadi? Go berkah no riba. Nah, saya senang banget ini Go berkah no riba. Kenapa? Karena waktu itu saya itu bergelim berkecimpung ya Bapak Ibu ya dengan yang namanya riba. Saat ini saya udah benar-benar tobatan nasuha, udah nggak mau lagi bermain dengan riba. Nah ini ownernya yaitu Pak Haji Febrian Agung, pemilik perusahaan. Baru 3 hari yang lalu beliau ulang tahun, kelahiran tahun 86 bulan Februari ya Bapak Ibu ya. Masih muda, ganteng Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu nih. Pak Haji Febrian ini membangun perusahaan, sudah banyak membantu umat-umat yang terbebas dari hutang riba. Visinya jelas, menciptakan miliarder setiap tahunnya. Nah ini, Bapak Ibu, kalau ingin menjalankan suatu usaha atau bisnis itu, legalitasnya itu harus lengkap Bapak Ibu ya. Alhamdulillah PTBS itu legalitasnya sudah lengkap dari Majelis Ulama Indonesia. Bapak Ibu kalau udah mendengar Majelis Ulama Indonesia udah nggak usah diragukan lagi. Semua ketentuan-ketentuan itu udah ada di MUI yang menentukan kita puasa, Lebaran kapan, Idul Adha, Idul Fitri itu adalah MUI. Jadi kesalahan-kesalahan kita semua ini bukan kita yang nanggung. Jadi Majelis Ulama Indonesia. Jadi insya Allah ini di legalitasnya sudah lengkap banget. Ada juga AP2LI, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Ya, karena kita sistemnya PLBS, jadi kita ada penjualan ya, jadi penjualan. Terus ada ISO, International Standard Organization. Nah, ya. Oke, tadi juga udah ada eh, prestasi-prestasinya Bapak Ibu. Ya, PTBS ini luar biasa di tahun 2020 sampai 2022 akhir itu adalah perusahaan terbesar, networking terbesar dengan omset terbesar, pertumbuhan mitra terbesar dan pertumbuhan perkembangan perusahaan terbesar Bapak Ibu di tahun 2022. Ada 2 produk yang luar biasa dahsyat yaitu dari eco farming dan eco racing. Nah, itu booming sekali karena pembelanjaan dari pupuknya itu bisa sampai miliar-miliaran Bapak Ibu. Ya, jadi lewat perusahaan. Jadi pupuk eco farming dan best farm slow release. Nah, itu wah pokoknya udah lagi tuh viral ya di daerah mana Sumatera dan Kalimantan itu Bu yang paling ini karena di sana banyak apa? Banyak perkebunan sawit Bapak Ibu. Nah, ini dia P2LI, ISO-nya, MUI-nya sudah lengkap semua Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah diragukan lagi untuk masalah legalitas dan prestasi. Nah, ini Bapak Ibu sudah lebih ini data lama ya Bapak Ibu ya. Yang terbaru ini udah 7.000 lebih yang peraih 20 juta atau umrohnya. Nah, alhamdulillah saya sudah merasakan 2 kali benar-benar real ditransfer dari perusahaan 20 juta Bapak Ibu ya. Nah, yang ini yang mobil SUV-nya sudah 3.000 lebih. Jadi 3.000 lebih ini mitra-mitra PTBS yang sudah mendapatkan 150 juta Bapak Ibu. Alhamdulillah saya baru 1 kali, dikit lagi mau dapat yang kedua kalinya. Ini juga data lama, harusnya sudah 3.000 lebih ini, mendekati 4.000. Nah, untuk yang 500 jutanya atau mobil besarnya itu sudah lebih dari 500 orang Bapak Ibu. Di SSW sudah ada beberapa orang ya, seperti Umi Kalsum, Ibu Rika, almarhum Bu Cucu, dan Ibu Rositawati. Dan lebih dari 200 orang sudah mendapatkan luxury. Salah satunya adalah founder kita. Sebentar lagi mau mendapatkan luxury ketiga Bapak Ibu. Luar biasa, hanya dalam waktu
4 tahun saja. Oh ya, saya lupa. Sebagai catatan Bapak Ibu, founder kita itu sudah mendapatkan lebih dari 10 miliar dalam waktu 4 tahun saja. Apa saja yang didapat dalam 4 tahun? Yaitu 19 kali umroh, senilai 20 juta, 17 kali 150 juta, Bigmokesnya 500 jutanya sudah 3 kali mendekati 4, dan luxurinya sudah 2 kali mendekati 3. Nah, karena Bapak Ibu di sini sistemnya yaitu adalah PLBS, jadi kita ada akad jual belinya Bapak Ibu ya tentang produk. Ada beberapa segmen produk Bapak Ibu yang akan kita menjadi reseller ya. Kita menjadi di sini reseller, bukan sebagai sales dijual-jual. Kenapa? Karena reseller itu kita belanja produk untuk kita pakai. Apa aja produk-produknya? Yaitu di segmen kesehatan. Produk-produknya itu ada segmen kesehatan, ada yang pertama itu ada adiktif bahan bakar penghemat BBM ya. Penghemat BBM ini adalah dulu yang kita kenal adalah Eco Racing. Pertama kali keluar PTBS ini memang namanya Eco Racing doang Bapak Ibu. Sama LPN Collagen dan Hubs Pro kalau nggak salah itu tahun 2018 atau 2019 awal ya. Nah, itu ada Eco Racing penghemat BBM dan menghilangkan kadar CO2 pada kendaraan dan buat penghematan. Di sini juga ada Eco Diesel untuk mobil-mobil yang berbahan solar ya Bapak Ibu ya. Dan ini juga ada buat adaptif olinya. Jadi Bapak Ibu kalau uh, mengganti oli harus pakai dicampur dengan nanotech oli. Karena apa? Untuk menambah servis, memperbagus atau memperbaiki jenis kadar oli Bapak Ibu ya. Ini namanya aditif bahan bakar yang eco racing tadi. Ada juga dari bahan suplemen kesehatan. Nah, kesehatan ini wah luar biasa Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu Pak Haji Febrian Agung menciptakan, mengeluarkan produk-produk kesehatan? Karena yang paling utama itu kita adalah sehat dulu. Bagaimana kita mau menjelaskan, mensiarkan ke orang lain kalau kita sendiri dalam keadaan sakit. Nah, suplemen kesehatan ini ada Hubspro, ada Bimax ya. Ini bisa mengobati segala penyakit, cuman bedanya Bimax itu cara minumnya yang berbeda-beda. Ada Ecovico ya, dari kelapa sawit yang dibukukan, itu juga bagus buat kolesterol dan persendian. Ada Habats juga hampir sama dengan Hubspro, cuman bedanya itu minyak zaitun Bapak Ibu kalau Habats ya. Dan sini ada madu. Nah, ini madu ada 2 macam ya, ada yang madu asli yang real bee ini saya minum ini real bee. Ada red one Papua, ada red one Papua itu buah merah dari Papua juga berbentuk kayak madu tapi agak kental lagi. Nah, ini ada body moon Bapak Ibu, ada body moon itu buat antivirus ya, dan ada juga mais spirulina untuk yang penyakit-penyakit berat seperti ginjal itu juga bisa. Ada juga ada suplemen. Nah, itu tadi yang suplemen kesehatan Bapak Ibu ya. Jadi udah terbukti banyak yang sembuh. Nah, ini suplemen kesehatan juga ada LVN kolagen. Nah, LVN kolagen ini luar biasa bagus banget untuk Bapak Ibu. Karena ini antioksidan untuk memperbaiki organ-organ tubuh yang rusak, memperbaiki sel-sel tubuh kita, seperti paru-paru, jantung, pankreas, limpa, dan lain-lainnya. Ada di sini susu kambing. Ada Evitgo susu kambing, Evitgo 100 itu untuk pernapasan dan asma. Ada kopi Habats juga, Habatus soda yang uh, dengan rasa kopi. Ada kalsi, ada LVN kalsi untuk tulang dan persendian dan untuk kecerdasan anak. Dan ada juga untuk LVN slim untuk kolesterol ya, dan untuk bisa diet juga. Ada LVN MAM untuk menyusui dan LVN boost untuk memperbesar payudara. Dan ada juga power growth untuk meninggikan anak ya, Bapak Ibu ya, power growth. Dan ada juga suplemen untuk pelangsing, Bapak Ibu. Nah, ini herbal pelangsing. Ini bisa buat laki-laki dan perempuan. Ada mau slim, ada si slim. Namanya aja si slim, tapi bisa juga buat laki-laki. Ini benar-benar membuat orang yang diet, yang overweight, Bapak Ibu. Nah,
paginya kita dikasih sarapan Natura Flake, Bapak Ibu. Natura Flake itu terbuat dari umbi-umbian yang jadi nanti kalau dibikin itu kayak bubur Bapak Ibu. Untuk bagus buat pencernaan. Jadi kita malamnya minum, siang dan malamnya minum apa namanya sislim atau muslim, paginya kita itu tadi Natura Flake tadi ya. Ada juga produk-produk yang lainnya seperti, nah ini vitalitas pria. Jadi Bapak Ibu, pria dewasa, spesial untuk pria dewasa ada X-Men, ada Econax Coffee, ada Titan Gel, ada Titan Gel Spray, ada Titan Gel yang gelnya, dan ada Econax ya. Khusus Titan Gel itu bisa untuk laki-laki dewasa ini ya, kita ini aja untuk memperbesar diameter dan memperpanjang uh, ininya laki-laki ya, kelamin laki-laki. Jadi luar biasa dahsyat banget. Nah, ini juga ada produk skincare kesehatan. Nah, ini buat ibu-ibu ya, ada apa? Ada LPN Day Cream, Night Cream, ada Amoy, ya, ada apa namanya lipstick, ada sabunnya. Ini luar biasa lengkap. Ada apa namanya yang buat ini muka juga. Pokoknya perawatan-perawatan tubuh ya, Bapak Ibu. Ada buat sabunnya, ada buat apa namanya LPN Night Cream dan Day Creamnya. Ada Glamos juga ya. Nah, ini juga untuk sabun. Nah, nih, kalau ini untuk yang di bedroom, jadi untuk yang ada sabun, sampo, dan hair tonic. Nah, kebetulan hair tonic saya ada juga, tapi tinggal dikit, nanti mau hair oil lagi. Saya juga sabunnya pakai Lapanaya Secret. Ada, nah, ada Crystal V, ada Crystal Q. Nah, Crystal V ini luar biasa nih Bapak Ibu, untuk wanita ya, untuk anti penyakit kista dan penyakit-penyakit virus-virus yang mematikan ya Bapak Ibu ya. Crystal V dan Crystal V jadi terbuat dari daun sirih. Itu cara makainya hanya bisa dimasukkan ke dalam uh, kelamin wanita itu untuk mencegah virus-virus ya Bapak Ibu. Penyakit-penyakit uh, yang cancer gitu, untuk penyakit cancer. Nah, ada juga untuk parfum Bapak Ibu. Parfum itu ada 12 varian harum laki-laki dan perempuan. Jadi yang biasanya laki-laki itu yang warna hitam dan yang perempuan yang warna putih. Itu ada yang soft, ada yang hard. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau mau beli parfum-parfum nggak usah lagi di luaran sana, cukup di PTB saja. Wanginya nggak kalah Bapak Ibu. Bisa sampai 3-4 hari di baju itu, kadang-kadang dicuci itu kok masih bau parfumnya gitu loh. Padahal kita pakai cucinya pakai uh, pakai apa namanya kayak soft and soap itu, tapi baunya itu masih luar biasa, masih wangi gitu. Luar biasa banget dahsyat ini Pak parfumnya. Saya juga pakai yang bakarat. Nah, ini untuk pertanian Bapak Ibu. Yang tadi saya bilang ini adalah yang lagi booming, benar-benar booming produk PTBS ini. Ada Best Farm. Best Farm ini untuk batang keras Bapak Ibu, seperti karet ya, kelapa sawit, pohon-pohon besar, durian. Jadi ini Best Farm ini tidak usah memakai air lagi, cukup di, apa ditanam saja, langsung ditutup lagi. Insya Allah yang tidak pernah berbuah bisa berbuah kembali. Ada juga eco farming, ada juga fotosintesa ya buat palawija, padi dan uh, buah-buahan. Ini ada Boost Farm. Boost Farm itu untuk vitamin ternak Bapak Ibu. Ada buat ayam, sapi, udang, ikan. Jadi vitamin apa ternaknya itu maaf kotorannya lagi itu tidak bau lagi Bapak Ibu. Jadi sudah banyak yang memakai ini, jadi ayamnya itu jadi besar besar, vitaminnya itu jadi tumbuhnya itu lebih besar dari biasanya. Nah ini yang lagi booming Bapak Ibu ya, produk-produk pertanian dan peternakan. Nah tadi kan kita sudah jelaskan produk-produknya Bapak Ibu ya. Nah tadi ini sekarang saya ingin menjelaskan
peluang usahanya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya yang tawarkan kita bukan hanya produk saja, tapi kita memberikan sebuah peluang usaha Bapak Ibu. Peluang usahanya ini project yang bisa dinamakan namanya project 1,67 miliar. Nah Bapak Ibu, hanya dalam waktu paling lama, insya Allah paling lama 3 tahun. Selama-lamanya paling benar-benar semalasnya Bapak Ibu, 5 tahun Bapak Ibu. Bapak Ibu saya aja sampai 18 tahun kerja di laut saja tidak pernah mendapatkan segitu. Makanya kita perjuangkan Bapak Ibu ya. Nah ini bagaimana sih Bapak Ibu kita untuk menjadi kemitraan di PTBS di SSW ini? Nah kita hanya mendaftarkan 100.000 sekali seumur hidup, lalu belanja 2.500.000 Bapak Ibu. Belanja ya Bapak Ibu, belanja berarti ada produknya. Produknya itu Bapak Ibu bisa milih apa-apa saja yang tadi saya sebutkan tadi ya, ada parfum, ada segala macam. Nah, belanja 2.500.000 itu dapat 14 PV. Seharusnya Bapak Ibu itu membayarkan ke perusahaan itu menjadi mitra itu harusnya 3.500.000, tapi Bapak Haji Febrian Agung di coating 1 juta cukup menjadi 2.500.000 saja plus pendaftaran 100.000 jadi 2,6 juta. Ini paket yang paling super murah, yaitu adalah paket basic. Ya, jadi Bapak Ibu bisa milih produk-produknya Bapak Ibu ya. Bisa parfum semua atau kolagen semua, boleh. Nah, ini saya jelaskan dulu yang paling super murah dulu yaitu paket-paket priority Bapak Ibu. Paket priority itu harganya 77.500.000. Nah, di luaran sana kalau ingin menjadi miliarder atau triliuner Bapak Ibu, modalnya itu belanjanya itu nggak pasti di atas 500 jutaan. Bahkan ada yang 1 miliaran kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan miliaran juga. Tapi di PTBS hanya 77.500.000 Bapak Ibu mendapatkan 31 titik hak usaha. Mendapatkan produk berapa? 434 produk. Nah, ini dia. Bonus pengembangannya itu sampai 37 juta per hari Bapak Ibu. Per hari loh, bukan per bulan. Nah, reward-reward yang akan yang dikeluarkan oleh PTBS yaitu berapa? Berarti 1,67 miliarnya kali 31, berarti 51,7 miliar. Nah, kalau Bapak Ibu ngambil yang paket eksekutif, berarti Bapak Ibu seolah-olah mendapatkan 15 hak usaha, seolah-olah memiliki 15 Indomaret atau Alfamart, mendapatkan produknya 210. Berapa menjadi bergabungnya? Harganya 2.500.000 dikali 15 yaitu 37.500.000. Bonus pengembangannya 18 juta per hari. Nah, kalau untuk ininya peraihan ambasadornya mentok di angka 25 miliar. Nah, Pak Faisal, saya nggak ada uang 37.500.000. Oke, nggak apa-apa. Ambil paket yang bisnis, Bapak Ibu. Ambil paket bisnis yaitu 7 hak usaha. Berapa? Berarti 2,5 juta kali 7. 17.500.000. Bapak Ibu mendapatkan produk sebanyak 98. Bonus pengembangannya, bonus pasangannya per harinya 8.400.000. Total rewardnya serba 7. Serba 7 berarti totalnya adalah 11 miliaran. Nah, Pak Faisal, saya hanya ada uangnya aja 10 juta. Nanti dia di-upgrade, oke, nggak masalah. Bapak Ibu kalau ada uang 10 juta, belanjanya ambil paket yang reguler Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu hanya mendapatkan 3 hak usaha. Jadi harganya berapa reguler? 2,5 juta kali 3, yaitu 7.500.000. Bapak Ibu mendapatkan 3 hak usaha, 3 titik usaha, seolah-olah memiliki 3 Indomaret kasarannya. Mendapatkan berapa produk Pak Faisal? Bapak-Bapak Ibu, 42 produk PV, bebas pilih. Bonus pengembangannya 3.600.000 per hari, total rewardnya hanya 5 miliar. Ya, karena Bapak Ibu ambil paket yang reguler. Nah, ini ada paket yang paling kecil, yaitu yang paling basic, karena Pak Haji Febrian itu niatnya ingin membantu umat. Ada paket basic, ya. Nah, hanya 2.500.000. Tapi Bapak Ibu hanya mendapatkan sekali saja, serba 1 kali. Mendapatkan 1 hak usaha. Mendapatkan berapa produknya? 14 PV. Bonus pengembangannya sehari hanya 1.200.000.
total maksimumnya hanya 1,67 miliar. Jadi Bapak Ibu, kalau menurut saya, kalau ada Bapak Ibu ada uang benar-benar yang benar-benar di atas 70 juta, saya sarankan ambil paket priority. Kenapa? Karena Bapak Ibu ambil paket basic dan priority itu kerjanya sama, capeknya sama. Cuman penempatan-penempatan posisinya itu nanti yang akan diatur oleh founder dan co-founder biar mendapatkan Bapak Ibu mendapatkan totalnya yang banyak. Jadi kalau Bapak Ibu kalau dikasih rezeki dari Allah tuh jangan tanggung. Allah udah ngasih rezeki kita luar biasa besar, tinggal kitanya mau mengambilnya yang mana, mau kecil apa yang besar gitu. Jadi Bapak Ibu kalau ambil paket basic dulu nggak apa-apa, bisa di-upgrade ke reguler, bisa upgrade ke bisnis, eksekutif, priority. Tapi menurut saya sarankan kalau memang ada yang priority, jangan tanggung-tanggung Bapak Ibu kalau mau usaha. Langsung gaspol yang ambil paket priority. Alhamdulillah saya udah ambil paket priority juga. Gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, cara cara menjalankan bisnis ini yaitu PCA. Bapak Ibu cukup memakai produknya saja. P pakai produk, C-nya ceritakan manfaat dan peluangnya, dan A-nya arahkan ke pertemuan. Jadi Bapak Ibu di sini bukan disuruh jualan, tapi untuk memakai produk. Kalau di bisnis-bisnis lain itu adalah disuruh jualan, habis dapat produk ini langsung suruh jual. Tapi kalau di kita suruh pakai, lalu kita ceritaan manfaatnya, manfaat ke orang lain. Oh, habis pakai Coresim begini loh, alhamdulillah udah bisa bikin penghematan 50%. Nah, saya habis pakai kolagen begini langsung glowing. Nah, habis itu kita arahkan ke pertemuan. Kalau di Jabodetabek, kita arahkan ke seminar-seminar offline. Tapi kalau Bapak Ibu punya mitra di luar kota, nah Bapak Ibu ngundang ke acara apa namanya ke Zoom lain seperti ini tiap Jumat malam ya, bisa jadi bisa via online, bisa via offline. Nah, keuntungannya dapat diskon juga ya dari peluang usahanya. Nah, ini marketing plan-nya Bapak Ibu. Sebenarnya eh, ada 14 ya bonus-bonus reward yang disiapkan oleh PTBS, tapi ini marketing plan PTBS ini saya disingkat saja, hanya yang bonus yang penting-pentingnya saja ya. Jadi ya. Nah, ini sosial pengembangannya nih. Seumpama ini Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir nih. Bapak Ibu mensponsori basic ya. Bapak Ibu sendiri umpama basic atau priority sama aja. Bapak Ibu mensponsori paket di sebelah kiri yang basic, yang kanan yang basic, Bapak Ibu mendapat profit berapa? 400.000 ya. Kalau paket basic, jadi Bapak Ibu mendapat 16% dari PTBS. Jadi keuntungan 400.000 ini bukan dari mitra yang baru ya Bapak Ibu ya, tapi dari perusahaan Pak Haji Febrian langsung yang membayarkannya. Nah, kalau Bapak Ibu merekrut mitra yang reguler dan 7,5 juta, Bapak Ibu mendapatkan berapa? 400 kali 3, yaitu 1.200.000. Kalau Bapak Ibu merekrut paket yang bisnis yang 17.500.000, Bapak Ibu mendapatkan 400 kali 7, 2.800.000. Nah, Bapak Ibu merekrut paket yang eksekutif, Bapak Ibu bisa mendapatkan 6 juta. 6 juta itu dari mana? 400 kali 15 paket. Nah, Bapak Ibu merekrut, nah yang paling tinggi ini ya, priority ya. Nah, insya Allah Bapak Ibu besoknya dibayarkan sama perusahaan 12.400.000. Karena ini dibayarkan 1 hari Bapak Ibu setelah diinput data. Ini namanya bonus harian, bonus sponsor harian. Tidak itu saja Bapak Ibu, setelah mendapat bonus harian, Bapak Ibu bisa mendapatkan bonus-bonus mingguan, yaitu bonus pasangan. Contoh, kalau kanan kirinya satu-satu, berarti Bapak Ibu mendapatkan 100.000. Tapi kalau Bapak Ibu di sebelah kirinya ada 3 paket, sebelah kanan 7 paket, yang dihitungnya 3 paketnya, jadi 300.000. Kalau seandainya Bapak Ibu di sebelah kiri ada rekrut mitra eksekutif dan sebelah kanan priority, Bapak Ibu berarti dibayarkan pasangannya sebanyak 12 pasang, karena di PTBS ini hanya maksimum satu pasangan itu hanya 12 saja. Jadi 1.200.000. Kalau seandainya ada 20 pasang, gimana itu Pak Faisal? Itu yang 8 pasangnya itu tidak hilang.
Yang 8 pasangnya itu dibayarkan dikali berapa? 20.000 Bapak Ibu. Jadi 1.200.000 tambah 160.000, jadi 1.360.000 apabila Bapak Ibu ada 20 pasang. Nah, hanya modal 2,6 juta saja. Ini yang basic loh Bapak Ibu ya. Ilustrasi yang basic. Sebulannya bisa sampai 36 juta. Nah, inilah New Ambassador, peringkat-peringkat Ambassador. Seandainya Bapak Ibu sudah mencapai di New Ambassador 100 pasang, Bapak Ibu bisa, ini dia ya. New Ambassador 100 pasang ini tidak hilang Bapak Ibu. Bapak Ibu setelah mendapatkan Ambassador 20 juta, Bapak Ibu langsung mendapatkan 20 jutanya, tidak hilang. Lanjut lagi, sampai 300 pasang, Bapak Ibu mendapatkan 150 juta. 300 pasang ini tidak hilang lagi, lanjut ke 1.500 pasang, Bapak Ibu mendapatkan Big Ambassador, mendapatkan 150 juta, 500 juta. Lanjut lagi, 1.500 pasang ini tidak hilang, 3.000 pasang Bapak Ibu mendapatkan luxury 1 miliar. Luar biasa. Kalau di PT lain, yang tadi itu bonusnya hangus-hangus apa? Poinnya riset-riset dulu Bapak Ibu. Mulainya dari nol lagi. Itu kalau di PT Best tidak terakumulasi. Itu Bapak Ibu. Nah, hanya dengan belanja awal yang tadi 2.600.000. Nah, inilah orang-orang yang sudah sukses Bapak Ibu ya. Nanti di flip chartnya ada. Nah, itu yang dilingkarin siapa itu Bapak Ibu? Founder SSW. Nah, itu Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Hajah Elisat Nasari. Beliau sudah 4 tahun setengah menjalankan bisnis ini, peraihannya sudah lebih dari 10 miliar. Ya, Bapak Ibu. Di Big Ambassador di PTB juga sudah, di SSW juga sudah ada, yaitu Umika Suminang CMA dan Ibu Rika Rahmawati, almarhum Cucu, dan Ibu Rositawati. Udah ada 4 orang Bapak Ibu ya. Ada mantan pedagang asongan, ada bekas cangcimen, ada bekas tukang galon. Nah, ini new ambassador dari SSW yang merah-merah ini nih. Nah, saya udah alhamdulillah nih ambassadornya sudah 2 kali ditransfer langsung oleh PT BES. Star ambassadornya baru sekali menuju peak ambassador. Insya Allah tahun ini doain aja Bapak Ibu, semoga saya bisa mendapatkan big ambassador. Nah, ini luxury ambassadornya ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sampai detik ini kondisinya masih sama, kita flashback ke masa lalu ya, 3, 5, atau 10 tahun yang lalu kondisinya masih sama, bukan Bapak Ibunya yang salah, tapi Bapak Ibu belum menemukan peluang usaha yang tepat. Nah, tadi saya barusan menjelaskan sebuah peluang usaha yang tepat, yang bagus, yang modal kecil bisa miliaran hasilnya, apabila Bapak Ibu bergabung bersama kami di komunitas ini, insya Allah kalau istiqomah, sabar, tekun, semangat, insya Allah di 3 sampai 5 tahun ke depan Bapak Ibu akan memiliki aset-aset dari PT BES, yaitu mobil, ada rumah, ya ada 5 yang ditawarkan dari SSW itu ada 5 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu lunas hutang, umroh dan haji, kendaraan dan mobil, dan aset, dan satu lagi vacation jalan-jalan. Itu semua kita insya Allah bisa kita raih semua di PTBS bersama tim SSW. Oke, mungkin itu saja dari saya. Setelah itu ada success story Bapak Ibu. Kisah nyata dari salah satu mitra SSW yang sudah sukses juga di bisnis ini. Peraihannya juga start ambassador. Luar biasa ini semangatnya Pak Haji Surji Tabrani. Saya banyak belajar dari beliau. Semangatnya beliau orang Serang tapi ke Bekasi gak pernah absen. Saya terinspirasi oleh beliau. Nah, Bapak Ibu kita beri aplaus yang luar biasa untuk success story kita malam ini, yaitu Bapak Haji Surji Tabrani. Beri aplaus. Silakan Pak Haji Surji, pengalaman-pengalaman success story-nya boleh sharing-sharing kepada kita, kepada mitra-mitra khususon yang baru pertama kali hadir pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Suaranya kurang gede Pak.
sebagai pemateri yang luar biasa ini. Tangan dulu dong untuk beliau. Tes nih, suaranya tempat apa Pak Islam? Pak Suci suaranya kok maaf, kok saya nggak kedengeran ya? Apa saya Nah, sinyalnya jelek? sering kali seperti ini nih kalau misalnya Sama gak ada suaranya. bagus nggak? Suaranya kecil Coba Pak. banget. Ini suaranya udah maksimal. Coba ya sebentar ya. Oh iya, dideketin aja Pak. Pak Suci dideketin nama laptop atau handphonenya, dideketin ngomongnya. Nggak ada suaranya. Ya, sabar-sabar dulu Pak. Ini mungkin di sana cuacanya. Sekarang udah bagus. Bagus ya? Udah bagus. Gimana sekarang? Di sana lagi hujan ya Pak? Di sana lagi hujan ya? Enggak sih, enggak. Bagus ya? Kiraca juga hujan nih. Ya. Suaranya nggak ada. Kecil, Pak Haji, Suaranya. kecil suaranya Pak Haji kecil. Ya, suaranya Pak Haji, nggak ada. pakai HP lain ada nggak Pak Haji? Pakai HP Ibu? Bisa. Bu, pinjam Bu, sebentar Bu. Ya. Ya. Gambar jelas suaranya nggak ada ini. Maksudnya ada Ya. putus-putus. Kenapa ya? Ya, kayaknya mungkin HP-nya signalnya kurang ini. Assalamualaikum Bu Haji. Oke. Keren ya? Nah, jelas nih. Alhamdulillah. Memang menang mahal doang tuh. Silakan Pak Haji. Baik, terima kasih Sehat-sehat. Pak Faisal. Lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu fi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada para leader senior, lanjut aja nih. Umi Kulsum dan yang lainnya ya. Baik, Pak Faisal. Ya. Izinkan saya untuk kilas balik ya, sukses story. Mungkin sebagian para reseller sudah tahu saya ya. Saya Surzita Berani, pensiunan salah satu BUMN. Saya bekerja 36,5 tahun. Luar biasa ya. Kalau Bu Miftah itu kemarin bilang preman Tanah Abang. Saya preman Jalan Tol ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi sukses adalah dambaan kita semua yang tinggal di dunia yang indah ini. Tidak peduli apakah yang bersangkutan adalah anak-anak, remaja, atau orang tua. Pada setiap tahapan kehidupan yang sangat luas, sudah menjadi keinginan dalam diri kita untuk sukses dan terus maju secara konsisten menuju kesuksesan yang lebih besar.
Mentalitas bersaing satu sama lain sering kita lihat di mana saja, termasuk di sekolah, perguruan tinggi, apalagi di lapangan kerja, termasuk organisasi kantor dan lainnya. Dibandingkan dengan upaya kita dalam bekerja untuk meraih kesuksesan, seringkali kita berharap lebih dan ingin kesuksesan segera menghampiri kita. Jika seandainya hal ini tidak terjadi, kita akan menjadi frustasi dan akhirnya semakin tenggelam dalam kegelapan dan rasa rendah diri. Situasi seperti ini terlihat di antara sebagian besar orang, di mana upaya rutin dan penuh dedikasi diabaikan, dan kegagalan hanya ditanggapi dan diratapi. Bapak, Ibu, peserta Zoom yang dimuliakan Allah, saat mencapai usia pensiun, banyak orang merasa gembira karena akhirnya bisa menikmati masa pensiun yang layak dan tenang. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, persiapan usaha untuk pensiun menjadi kunci penting, karena pensiun adalah fase hidup yang penting dan mempersiapkannya dengan baik akan memberikan saya masa depan yang lebih tenang. Memilih usaha yang cocok ketika kita pensiun adalah sebuah keputusan yang penting yang harus dipertimbangkan dengan matang. Tujuan utama dari usaha ini adalah bagaimana untuk menjaga produktivitas tetap aktif dan memperoleh pendapatan tambahan selama masa pensiun. Jadi beberapa hal yang saya lakukan ketika masa pensiun di 2019, saya adalah seorang konsultan atau penasehat di keluarga besar Jasa Marga. Ketika ada pengusaha atau yang ingin menanamkan modalnya di rest area. Itu satu. Usaha saya bersama keluarga yang dilakukan ketika pensiun itu usaha kuliner. Membuka usaha kuliner bisa menjadi pilihan menarik. Itu fried chicken sama minuman cokolate. Ya. Terus saya pun mempunyai aset dan kebun. Karena biasanya orang pensiun itu pengen pindah ke desa, membuka peternakan, pemancingan, atau menjadi alternatif yang menarik untuk istirahat. Berikutnya, saya adalah seorang investor konsorsium pengadaan bansos di salah satu daerah di Banten, yaitu saya bergabung dengan sebuah perusahaan syariah umat Madani dalam pengadaan sembako bansos di suatu daerah di Banten. Alhamdulillah, hasil usaha keuntungan itu disalurkan kepada para tahfiz, penghafal Al-Quran, pesantren, dan anak yatim. Penting untuk diingat oleh Bapak, Ibu, peserta Zoom sekalian bahwa memilih usaha untuk pensiun haruslah sesuai dengan minat dan keterampilan yang dimiliki. Selain itu, pertimbangkan juga faktor-faktor lain seperti tingkat resiko, legalitas, jaminan usaha, dan modal yang diperlukan. Karena ingatlah bahwa tujuan utama dari usaha pensiun adalah untuk menikmati kegiatan yang dilakukan sambil mencari amal kehidupan yang barokah dan tetap meraih keuntungan tambahan untuk masa pensiun yang lebih nyaman. Bapak Ibu peserta Zoom,
Ya, seiring dengan perkembangan saat itu luar biasa dan alhamdulillah. Mungkin karena ada faktor kesombongan apapun, ya, mulailah bagaimana saya bisa mengembangkan usaha itu lebih luas. Ujung-ujungnya surat sekolah diserahkan ke bank, ya, untuk mencari tambahan modal, ya. Karena saat itu memang hasilnya lebih dari cukup dan luar biasa, ya. Namun apapun, utang yang berlebihan bisa menjadi beban keuangan yang besar ketika kita sudah tidak memiliki sumber pendapatan secara reguler. Bapak Ibu sekalian, Allah menentukan lain, menguji sampai mana umatnya untuk bisa lebih sabar. Aset yang dimiliki semuanya habis ketika datang ujian dari Allah, yaitu pandemi yang berkepanjangan dan bencana alam banjir di suatu daerah di Banten. Kita cukup lama, ya, hampir tiga tahun lebih lah kalau aset pandemi itu. Nah, terus ditambah saat pandemi itu ada bencana alam. Semua pasti bertahan di usaha apapun, ya. Namun satu persatu untuk makan aja, untuk makan, untuk membayar hutang, saya lepas aset satu persatu. Seperti mobil CR-V, Brio, itu saya lepas. Berikutnya motor, berikutnya rumah anak yang perempuan kakak Bila saya jual untuk menutupi utang. Nah, terus saat itu waktu masih cukup ngebangun rumah AA Wildan, namun sekarang itu mangkrak, belum bisa ditempati. Ya. Di tengah keterpurukan, saya kenal PT BES melalui istri yang selalu mendampingi saya. Itu di pertengahan bulan Juni, saya diajak oleh istri, melalui beliau saya diajak seminar di Parigogo, Tangerang. Saya diterima oleh saat itu Bapak Adi Parianto dan Ibu Yunarli. Tepuk tangan untuk leader saya. Beri aplaus, ya. Selanjutnya, saya dipertemukan dengan yang sama-sama kita hormati, Abi Masturi Firmansyah dan Umi Elis Ratnasari. Saya, istri, sekeluarga, saya putuskan untuk langsung bergabung melalui komunitas SSW. Setiap saya ikuti seminar, baik di Tangerang maupun di Bekasi, perasaan saya masih bimbang, ragu, dan kurang memahami apa itu bisnis di PT BES. Namun, ada sesuatu yang menarik dan luar biasa bagi saya. Setiap seminar, bagaimana Abi dan Umi mengajarkan saya network building training. Kita diajarkan bagaimana untuk setiap individu maupun tim paham tentang interpersonal, leadership, problem solving, manajemen skill. Saya menggunakannya istilah ini input buat pribadi saya. Ya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa
ketika kita mempelajari interpersonal, leadership, problem solving, management skill, kalau di perusahaan itu mahal, sangat mahal. Per item itu tidak tentu diberikan satu paket. Berarti kalau di sini empat pembelajaran itu 1 tahun, karena 3 bulan sekali baru kita boleh mengikuti interpersonal, baru kita langsung naik ke leadership-nya, baru kita naik ke problem solving-nya, baru kita ke manajemen skill-nya. Nah, ketika kita berproses bagaimana mengenali PTBES dan bagaimana membekali secara pribadi terkait di atas, kita diajarkan yaitu product knowledge, mahir sistem, mahir presentasi, mahir soft skill. Nah, bagi saya ini bagian dari proses bagaimana untuk outputnya, yaitu preparation, ice breaking, building trust, building need, give solution. Ya. Nah, jadi di PTBES ini lengkap, baik buat diri kita, baik buat produknya, maupun buat calon mitranya, bagaimana kita menghadapi. Jadi saya melihat bahwa ini sebuah motivasi buat saya. Bapak Ibu sekalian, mungkin belum mengetahui semua bahwa kita selama ini mengikuti seminar itu bagi saya membangun motivasi yang luar biasa. Namun selain itu bahwa sadar tidak sadar mungkin Bapak Ibu sekalian yaitu terbentuk dengan aura yang positif. Bagaimana telah terpancar sebuah karisma yang bagi saya mungkin belum dipelajari ya. Itu dinamakan inner beauty. Inner beauty ini sebuah kecantikan dalam diri kita, tetapi bukan untuk pribadi perempuan, ini juga menyangkut pribadi laki-laki. Jadi dalam kita mengikuti seminar itu, kita juga telah dibentuk inner beauty-nya. Apa itu inner beauty? Yaitu yang terpancar dapat membuat seseorang terlihat lebih menawan dan mempesona. Namun pertanyaannya, apakah kita tahu cara memancarkan pesona itu? Ya. Nah, inner beauty ini terbentuk dari budi pekerti, karakter, kecerdasan. Meski tidak bisa dilihat secara kasat mata, tapi dapat dirasakan oleh siapapun yang ada di sekitarnya. Nah, dengan kita mengikuti seminar itu, bahwa Bapak Ibu bisa merasakan, satu, bagaimana menghargai diri sendiri. Dua, bagaimana kita sayang terhadap orang-orang di sekeliling kita. Ramah, silaturahmi, itu bisa tercipta. Ketiga, kita bisa mengembangkan bakat dan potensi yang ada di diri kita. Yang keempat, bahwa kita selalu mendapatkan solusi, sehingga kita bisa mengelola stres dengan baik. Berikutnya, kita juga bisa belajar memperbaiki diri. Kita siap dengan perubahan, kita siap dengan hijrah. Sehingga ketika kita mendapatkan kritik, itu menjadi bagian dari solusi. Jadi kita tidak menyalahkan diri sendiri. Kita di seminar ikut belajar, dan terus belajar. Tidak ada seseorang yang sempurna. Jangan berkecil hati.
karena memiliki kekurangan, apalagi dalam hal fisik. Meski tidak punya, tidak mudah, kita nggak boleh minder menghadapi perlakuan di sekeliling kita. Atasi hal ini dengan pikiran positif dan terus lakukan bagaimana cara memancarkan inner beauty kita terhadap yang lain. Dengan kita terus-menerus mengikuti seminar, insya Allah rezeki yang Allah berikan akan kembali kepada diri saya dan keluarga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadikan motivasi buat ibu semua sekalian. Terus kita belajar. Satu hal yang ingin saya pertanyakan ke Bapak Ibu semua, apakah setiap mengikuti seminar kita 100% paham? Tentu tidak. Tetapi minimal 10%-nya dilanjutkan dengan berikutnya kita ikut-ikut 10, 20, 30 sampai dengan 100%. Insya Allah kita akan berhasil. Mungkin dari sisi pencapaian senior-senior kita sudah alhamdulillah. Namun apapun, saya yakin insya Allah dengan saya sering mengikuti network building system, ya, semuanya Allah akan memberikan kepada kita sekalian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang saya sampaikan kurang berkenan dan kurang dipahami. Terima kasih. Terima kasih Pak Faisal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa. Beri aplaus dulu buat success story kita, Bapak Haji Sulfi Tabrani. Pak Kasbianto, gimana? Iya, Pak. Bisa diambil alih dulu? Ya, siap. Waktunya cukup nggak untuk sesi tanya jawab ya? Apa langsung ke founder? Kayaknya sih cukup sih, Pak. Cukup. Ya, baru 2123 ya. Oke, kalau mau langsung sesi tanya jawab, kalau bisa saya jawab, nanti kalau nggak bisa saya serahkan ke founder. Ya, baik. Ayo Bapak Ibu, silakan monggo yang kurang jelas dan kurang paham dengan materi pada malam ini, silahkan monggo para undangan ataupun Bapak Ibu yang pengen bertanya, silahkan monggo untuk melakukan chat di kolom komentar ataupun melalui telepon langsung. Silahkan monggo. Yang masih baru, nggak usah ragu-ragu. Kalau mau Kayaknya bertanya, masih pada langsung malu-malu open mic. Bapak Ibu. Ayo Caca, tanya Ca. Bu Dokter Ayo Arma, silakan monggo. Silakan monggo. Atau di chat ada nggak Pak Kasbian? Di chat ada nggak di chat? Di chat kayaknya kagak ada deh Pak. Kayaknya kosong sih, ini hanya daftar hadir aja sih. Mungkin insya Allah pada paham semua kayaknya dah. Saya mau nanya sebelum Caca bertanya ya, siap-siap Caca. Ya silakan Ibu. Jangan malu Ca. Ini nggak ada yang ini kok, sini aman. Nggak ada yang galak. Baik-baik sini mah bapak-bapaknya. Nggak ada yang galak. Iya, Bu Dokter. Itu Pak Tabrani. Yang Bapak semakin bagus tuh itunya. Saya kan udah 2 kali dengerin Bapak. Amin, Ibu. Iya, saya catat nih omongannya. Ya. Tadi saya ketinggalan tentang ini Bapak, setelah menceritakan data-datanya, itu Bapak cerita tentang minat keterampilan. Cuman itu
yang cerita tentang resiko minimal terus apa lagi tuh saya ketinggalan. Bapak ngomong bicara resiko minimal terus apa gitu. Saya ketinggalan. Oh, ketinggalan ya. Ya, Ibu. setelah itu Bapak ngomong tambahan modal, tambahan utang, bencana Iya. alam. Apa tuh? Bapak kok membahas Ya. resiko minimal? Jadi Ada berapa? begini. 3, ada apa 4 gitu? Jadi begini, Umi, setiap usaha kita harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Jadi apalagi di luaran berbeda Bu dengan di PT BES. Kalau di PT BES kan legalitas, terus semuanya sudah tercukupi. Tinggal kita bagaimana menjalankannya. Namun kalau di luar kan ada sebuah resiko yang sangat besar. Modal itu kita tanamkan untuk investasi, ya. Namun saat itu kan mungkin akan beda kalau saya kenal dengan PT BES dulu, ya kan. Saat itu saya sebagai konsorsium memberikan modal yang lumayan, ya. Hasilnya lumayan juga sih. Tapi resikonya sangat besar, tidak ada jaminan, ya. Dan ini harus dipertimbangkan, ya, legalitasnya, jaminan usahanya. Ketika kita memberikan modal, apa sebagai safety pengamannya? Apakah itu memang sertifikat, gitu. Jadi kita biar safety. Sebetulnya yang saya lakukan kalau berbicara safety itu aman. Namun untuk mengembalikan kita kan butuh nominal, butuh uang. Yang ada terkumpul, yang ada di kita itu jaminan itu kan investasi tanah. Tanahnya pun luar biasa. Ada sekitar 8-10 hektar lah. Namun untuk menjual sebesar itu sangat sulit, kecuali memang untuk mungkin sifatnya perumahan atau apa. Jadi itu Bu yang dimaksud dengan sebuah resiko dan legalitas. Jadi ini pembelajaran buat semua yang hadir. Hati-hati dan hati-hati. Terima kasih. Jadi hati-hati untuk investasi ya. Silahkan berikutnya. Ya, udah jelas Bu. Alhamdulillah. Tadi kan kesimpulannya itu tadi kan hati-hati kalau mau investasi. Iya. Iya, jadi kita semua di sini berarti sudah tepat memilihnya. Amin. Caca, silakan nanya, Ca. Saya udah kasih contoh nih. Ini alumni, Pak. Iya. Gak usah malu, Ca. Muridnya ya, Bu. Masih pada malu-malu kayaknya, Bu. Ya, sedikit tambahan aja ya, Pak Kasbianto. Diketik juga nggak apa-apa, Ca, kalau mau tanya. Tuh, jadi malu jadi kita jika beli untuk investasi gimana, apa Pak? Katanya? Ya, ini kayaknya ada pertanyaan ini Pak Faisal nih. Kayaknya dari Mbak Caca apa ya tadi ya? Jadi masalah jadi malu Oh jika iya, betul. kita belum ada modal untuk investasi gimana Pak? Gitu. Belum ada modal ini Pak untuk pertanyaannya. Oke, sedikit saya jelaskan. Di Mbak Caca ya namanya ya, Mbak Caca, di PT BES ini bukan investasi, tapi peluang usaha. Peluang usaha yang dimana kita dalam waktu singkat
dalam waktu 1, 3, atau 5 tahun ke depan, insya Allah kita akan merdeka dari secara finansial. Nah, kenapa? Karena nanti di depan itu kan tadi saya udah bahas juga, ini judulnya kebetulan aset. Kita membangun aset ini dimulai dari bergabung di PTBS ini dulu. Kenapa? Karena kalau kita langsung memiliki aset, modalnya itu kan langsung besar banget. Karena aset itu kayak rumah, tanah, kontrakan yang tadi saya bilang-bilang itu kan, emas, itu kan modalnya langsung besar. Nah, kita ingin memiliki aset itu awalnya itu bergabung di PTBS ini. Memang berawalnya itu dari butuh proses ya Pak Kasdianto ya, Bu Caca. Karena di awal ini nggak bisa langsung ucuk-ucuk Abi Masturi gabung sama Umiris langsung dapat 10 miliar itu enggak. Karena butuh proses dulu. Membangun sistem, membangun network, membangun jaringan sehingga mitra-mitranya langsung banyak sampai 20.000 itu butuh proses. Jadi kesuksesan itu tidak ada yang instan, butuh proses. Makanya alhamdulillah ya, bagusnya di SSW ini sebenarnya kita mempunyai founder itu yang cepat gitu loh suksesnya. Hanya dalam waktu segitu udah raihannya udah 10 miliar, bagi aja itu 10 miliar dibagi 4 tahun 48 bulan, berapa itu per bulannya ya. Nah, kalau bicara modal, yang tadi kan Pak Haji Febrian sudah jelaskan di situ, masalah modal itu yang paling besar itu memang 77.500.000, paling kecil itu 2,5 juta. Nah, kita jangan lihat modalnya Mbak Caca. Jangan lihat modal di awal. Kita lihat potensinya. Potensi yang kita dapat. Kita ambil contoh basic aja. 1,67 miliar itu gede banget Mbak Caca. Kita kalau seandainya 2.600.000 itu bagi Mbak Caca sangat-sangat besar. Kalau dilihat ke potensi rewardnya sangat kecil sekali. Karena mungkin HP yang Mbak Caca pegang saat ini dengan harga 2.600.000 mungkin masih mahalan HP Mbak Caca mungkin ya. Kecil banget Mbak Caca. 2.600.000 itu bisa kita pinjam dengan orang-orang yang kita kenal saudara, tapi dengan cara jangan dengan cara riba, karena kalau dengan cara riba nggak barokah. Intinya kita minjem dengan orang yang kita kenal, saudara, keluarga, bilangnya mau usaha, insya Allah dalam waktu 1-3 bulan dikembalikan. Itu cepat banget dah. Karena kenapa? Mbak Caca bergabung di PTBS ini dengan merekrut, ambil paket rekrut yang reguler aja sudah bisnis itu udah 2.800.000 sudah balik modal Mbak Caca. Jadi Mbak Caca pikir kita mindset kitanya itu jangan lihat modal di awalnya tapi potensi ke depannya. Bagi saya sih kecil banget 2,5 juta gitu Mbak Caca. Emang sih relatif ya, tapi kita lihat potensi kesananya. Kita lihat 3-5 tahun ke depannya, insya Allah kita bisa mendapatkan income puluhan juta bahkan ratusan juta kayak Abi Masturi saat ini. Itu Pak Kasdianto, Mbak Caca. Gimana Mbak Cacanya udah open? Pak Kasdianto itu di mic-nya di close ya? Ya. Oke Mbak Caca, udah jelas kan Mbak Caca? Mbak Caca. Oh, udah oke, terima kasih. Udah. Ini ada lagi pertanyaan Pak Faisal, tapi mungkin kalau saya lihat pertanyaan itu hampir sama. Dia hanya minatnya luar biasa, tapi belum memiliki modal. Dari Pak Fauzi, Banda Aceh kalau nggak salah. Iya, modal lagi. Kendala di modal. 2,5 juta relatif. Ya, betul. Mungkin ada yang bilang besar dengan kondisi seperti ini, tapi coba kita renungkan gitu loh. Maksudnya kita lihat potensi yang ada, yang saya bilang tadi, potensi di PTBS ini hanya dalam waktu 1 tahun 2 tahun saja kita insya Allah bisa balik modal itu berlipat-lipat ganda gitu loh. Kita harus berani gitu loh. Kalau mau sukses itu harus berani mencoba dulu gitu. Karena dengan 2.500.000 aja, 2.600.000 itu kan kita dapat produk Pak Kasdianto. Seumpama nih kita tidak menganjurkan produk itu tidak dianjurkan untuk dijual. Tapi dengan catatan kalau pengen benar-benar mau balik modalnya dulu aja umpama, kita bisa jual lagi produk itu ke non mitra aja, harga produknya aja 250.000. Nah kalau kita dapat 14 produk, kita jual 250.000 kali 14, itu berapa? 3.500.000. Justru 500. Kita bisa balik modal dan untung 1 juta.
kalau kita mau jual produk gitu. Tapi di PTBIS ini tidak dianjurkan untuk menjual karena kita dianjurkan tadi disuruh di apanya di PCA itu pakai cerita ajak, tapi boleh dijual. Gitu. Jadi bagi saya modal 2,5 juta itu bisalah, nggak sampai puluhan ratusan juta itu masih kecil banget gitu karena itu 2,5 juta harga HP sekarang aja kan sekarang udah 3 jutaan kan yang biasa aja gitu kan. Jadi insya Allah bisa lah Pak. Diniatkan dulu, insya Allah diniatkan dulu. Oh, Bismillah dengan bisnis ini saya bisa sukses. Insya Allah modal segitu sangat kecil sekali. Kita lihat potensinya 1,67 miliarnya itu. Jangan lihat dulu di awal. Gitu Pak. Ini Pak ada lagi Kasbianto. nih. Ya. Sudah Pak Fauzi, apakah sudah jelas Pak Fauzi? Oh ya, oke, terima kasih ya. Ini ada lagi nih Pak Faisal dari yang melambaikan tangan ini Pak Abdul Muthalib. Silakan Pak Abdul untuk open mic-nya. Silakan monggo. Silakan bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak dan Pak Faisal. Tadi Bapak menceritakan tentang pilihan paket reseller. Jadi pertanyaan saya ini orang baru ya Pak ya. Siapa sih yang nggak mau maju, yang nggak mau seperti Bapak, semuanya juga ingin seperti Bapak gitu. Dan tunjukkan kami bagaimana caranya yang agar lebih maju lagi, lebih cepat maju lagi. Apakah kita perbanyak untuk belanja tentang paket-paket tersebut, atau kita pilihan mencari mitra-mitra yang baru, itu saja Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di usaha di bisnis ini pertama dulu kita kan memang bergabung dulu menjadi kemitraan dulu ya Pak. Nah, nanti di PTBIS ini di SSW ini kita ada sistemnya Pak. Nah, di situ ada tahap-tahap level-levelnya gitu. Jadi kayak pertama itu yang ini dari perusahaan kan langsung new ambassador itu 75 pasang. Nah, di SSW itu kita ada sistemnya itu namanya SC20. Kita yang pertama itu gabung dulu, langsung kita membangun tim, Pak. Membangun tim. Kita BDP namanya, Building Business Development Program. Jadi kita di sini membangun tim, Pak. Pertama itu kita harus merekrut 5 kiri 5 kanan, itu namanya Bapak nanti akan dilantik di SC20, Bapak udah bisa dianggap sebagai leader. Nah, nanti kita berduplikasikan lagi setiap satu orangnya tersebut. Setiap satu orangnya tersebut, kita ciptakan lagi SC20, yang 5 orang jadi itu kita ciptakan SC20, 20, yang kanan juga SC20. Nanti Bapak Ibu, Pak Abdul, insya Allah dalam waktu singkat itu akan berkembang gitu. Pak Abdul, maaf, tinggalnya di mana, Pak? Kalau saya rumah di Bogor, Pak. Dan sementara saya sering di Jakarta, di daerah Condet. Di Condet ya. Kalau di Condet itu nanti Bapak gini, kalau di bisnis ini memang, kalau untuk ini kan ada training NBT-nya dari founder ya. Jadi memang di sini harus ada pembelajaran untuk membangun bisnisnya itu, cara merekrutnya itu caranya gimana, membangun bisnisnya itu gimana, nggak bisa langsung sih Pak, ada trainingnya gitu. Karena kita mengajak orang itu kita mentransfer impiannya dulu, biar mereka juga bergabung mempunyai visi misi yang sama kita. Kita harus di sini memang harus menemukan orang yang tepat sih Pak. Jangan asal gabung langsung tidur. Jadi kita harus menemukan orang yang ini Pak Abdul gabung, tapi Pak Abdul itu harus komitmen di sini, harus benar-benar menjalankan yang sistem yang ada di SSW. Bukan asal gabung aja, karena di sini bukan investasi kan. Jadi bergabung, jalanin usahanya. Jalan ini gimana? Membangun tim work building, karena di sini kerjanya kita kerja sama tim. Nanti Bapak udah ada tim, Bapak dibantu dengan tim Bapak, Bapak juga dibantu sama Bapak, maaf, diundang oleh siapa? Fatimah.
Bu Fatimah Nursam. SSW 28 itu udah masuk baru. Oh ya, apalagi di SSC 28 itu Bu Fatimah Nursam udah star ambassador dia Pak, sama kayak saya. Nah, timnya dia udah banyak. Jadi nanti Pak Abdul itu bekerja sama Bu Fatimah Nursam, nanti Bapak itu diajarkan sama beliau membangun tim dulu, nanti bekerja sama, nanti Bapak pun bisa dibantu oleh Bu Fatimah Nursamnya sendiri. Namanya itu di spill over. Ibaratnya di jalur sebelah itu Bapak nggak begitu kerja berat, bisa dibantu sama Bu Fatimah. Nah, di sebelah jalur pribadinya itu Pak Abdul itu nanti dibantu dengan Bu Fatimah dengan daftar nama yang ada di kontak Bapak sendiri. Jadi intinya kita kan kerjanya sama gotong royong Pak, bukan kerja sendiri. Insya Allah cepat sih Pak. Suaranya kecil Pak. Suaranya kecil Pak. Maaf, saya kemarin ketemu Bu Fatimah baru sekali. Untuk seminar yang kedua kali di Cilangkap, saya nggak ketemu Bu Fatimah karena beliau tidak Oh, Bapak datang. udah pernah ikut seminar Pak? Sudah Udah dua pernah ikut kali, seminar? Pak. Sudah 2 kali. Di Cilangkap? Di Ya, Cilangkap? ya di Cilangkap. Oh, udah. Oh gitu. Bapak udah bergabung? Sudah. Oh ya udah, kalau udah bergabung mah alhamdulillah Pak. Bapak udah ambil paket keluarga belum? Belum, baru paket reguler. Ya, Bapak sebelum merekrut 5 orang 5 kiri 5 kanan itu Bapak masukin istri dan anak juga. Karena nanti biar Bapak anak sama istri itu punya aset masing-masing gitu Pak. Kayak saya udah ambil paket keluarga juga kan. Oh gitu ya, siap. Ya. Nah, Bapak besok kalau emang ini bisa hadir di Tebet juga biar bisa ketemu Bupat sama saya dengan founder langsung. Jadi kita kasih strateginya lagi untuk mempercepat bagaimana biar dapat reward pertama Bapak di sini gitu. Emang harus sering-sering ke seminar Pak. Besok hadir aja dulu ke Tebet. Masih ngomong nggak sih? Pak Abdul masih bicara? Sudah tidak lagi. Oh iya. Ya Pak, besok saya tunggu di Tebet ya Pak. Kita Siap Pak sharing-sharing. Faisal, Insya Allah. Ya. Gimana Pak Kasbianto waktu untuk Pak founder atau co-founder? Kayaknya sih cukup deh Pak Faisal. Kayak kita mau itu aja statement closing statement aja. Oke, closing statement saya minta waktu 2-3 menit. Oke, Bapak Ibu, keputusan kondisi kita saat ini yaitu adalah keputusan kita di masa lalu ya, kayak seperti tadi ini. Jadi Bapak Ibu, kita waktu berjalan terus. Jangan sia-siakan waktu. Kita belajar pengalaman dari yang dulu. Kita berkaca saat ini kalau memang kondisi kita saat ini masih sama seperti dulu, berarti bukan kitanya yang salah, tapi kita belum menemukan yang tepat. Ya. Nah, saya tadi barusan sudah menjelaskan di bisnis PTBS ini bagaimana cara cepat untuk sukses, bagaimana cara kita memiliki aset. Nah, insya Allah Bapak Ibu yang belum bergabung, langsung ambil keputusan, isi formulir, pendaftaran, dan belanja. Minimal ambil paket basic aja dulu untuk posisi. Nah, itu nanti belajar lagi yang di Jabodetabek, belajarnya di Tebet atau di Bekasi, atau di Serang juga ada, di Bogor, Tangerang juga ada. Yang di luar Jabodetabek, nggak usah khawatir, tetap dibimbing via Zoom online. Jadi, tolong jangan hanya 2.500.000 itu kecil banget bagi Bapak Ibu, bagi saya mohon maaf ya, itu kecil banget karena kita lihat potensinya 1,67 miliar itu gede banget, di mana perusahaan mana yang modal kecil bisa mendapatkan seperti itu semua. Berpikir positif, nggak usah ya pikiran negatif, bilang nggak bisa itu jangan. Yang penting kita mencoba dulu, ikhtiar, istiqomah, insya Allah tempel leadernya, tempel sponsornya, tempel foundernya, insya Allah. Kalau yang penting di sini kan jeplak kerjanya, kita kerja sama tim dan menjeplak yang sudah sukses yaitu founder Abi Masudin Umelis. Insya Allah hanya dalam waktu 3-5 tahun Bapak Ibu udah memiliki aset dan punya income autopilot passive income puluhan sampai ratusan juta rupiah. Mungkin itu aja dari saya karena selanjutnya ada dari founder dan co-founder ada sepatah dua kata dari beliau. Dari itu Pak Faisal, buat itu Pak Haji Tabrani dulu untuk closing statement-nya. Oh, Pak Haji Tabrani, closing statement Pak Haji Tabrani ya?
Ya, silakan. Ya. Silakan Pak Haji. Monggo. Pak Surji. Pak Haji Baik, Surji, ada closing statement? Bapak, Ibu, peserta Zoom, yang mudah-mudahan semuanya selalu diberkahi Allah. Mari kita, statement closing kita, mari kita selalu bagaimana hadir, terus menghadirkan di setiap seminar, karena setiap kita hadir pun belum tentu kita bisa menyerap 100%. Namun dengan berulang dari 10, 20 sampai 100%, insya Allah rezeki itu akan menghampiri. Namun apapun kita harus tahu dan paham dulu bisnis ini yang kita jalankan. Mungkin itu Pak Faisal. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, untuk tambahan dari founder atau co-founder, monggo Abi Masturi, silakan. Nanti Umi karena Abi nyetir.